hari, Baginda Raja merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Ya, itu karena beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Muncul rasa di hatinya ingin membalas perbuatan Abu Nawas. Akhirnya, sang raja hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapat hukuman. Baginda Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Sang raja pun lalu memberikan perintah. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah itu karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. Mungkin Baginda Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas akhirnya menuruti perintah itu. Ia pun mengambilkan ayam panggang sang raja dan kemudian memberikannya kepada sang raja. Namun sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya kembali, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepanggang ayam yang lezat. Silahkan nikmati," kata sang raja memberikan perintah lagi. Baru saja Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata kembali, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung," titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanyalah akal-akalan sang raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya telah berlalu. Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda juga akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," ucap Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud saya adalah, kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. "Wahai Abu Nawas, cepatlah pulang dan bawa ayam panggang itu. Jangan sampai aku berubah pikiran," kata Baginda Raja sambil menahan rasa malunya. Abu Nawas pun meninggalkan istana dan membawa ayam panggang yang sangat lezat itu. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mengundang tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali sukses mempermalukan Baginda Raja di depan para pejabat kerajaan.